kekerasan seksual terjadi pada anak. Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan guru berinisial MD. Seorang oknum guru honorer di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ditangkap polisi usai melakukan aksi bejat terhadap siswinya yang masih di sekolah dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Siti Fatimah dari kelas PGSD 1C dengan NIM 20251510189. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Tempat mereka belajar, berkembang, dan merasa dilindungi. Tapi kenyataannya, masih banyak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah, bahkan oleh oknum guru. Di video ini, saya akan membahas hasil observasi saya terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah dasar. Lalu, mengkaitkannya dengan teori psikologi pendidikan serta solusi pencegahannya. Satreskrim Polres Karawang tangkap seorang oknum guru sekolah dasar yang terbukti lakukan kejahatan seksual terhadap anak didiknya. Dari hasil penyidikan, tersangka mengaku telah melakukan aksi bejatnya itu selama kurun waktu 1 tahun terakhir. Kasus kejahatan seksual ini terungkap setelah sejumlah orang tua korban melaporkan perbuatan tersangka ke pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan, kejahatan seksual itu sudah terjadi sejak tahun 2022 lalu. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya telepon genggam milik tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 62 Ayat 1 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Berdasarkan video observasi yang saya pelajari, terdapat kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap murid sekolah dasar. Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak selalu datang dari orang asing, tapi bisa terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi aman untuk anak-anak. Korban merupakan anak usia sekolah dasar yang secara psikologisnya masih bergantung pada guru sebagai sosok yang mereka percayai. Kondisi ini membuat anak seringkali tidak menyadari bahwa dirinya itu menjadi korban. Bahkan mereka merasa takut dan bingung untuk melapor. Jika kita lihat lebih dalam, inti masalah dari kasus ini bukan hanya soal pelaku, tetapi juga soal sekolah. Ada ketimpangan relasi kuasa antara guru dan murid, di mana guru mempunyai posisi yang sangat dominan, sementara anak berada di posisi yang sangat lemah. Selain itu, kurangnya pengawasan di sekolah, lemahnya sistem perlindungan anak, serta minimnya edukasi tentang batasan tubuh membuat kasus ini sulit dicegah dari awal. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah sepenuhnya belum menjadi tempat yang aman secara psikologis bagi peserta didik. Menurut Albert Bandura, anak belajar perilaku dengan cara mengamati dan meniru orang-orang di sekitarnya. Di sekolah, guru menjadi utama contoh bagi siswa. Ketika guru menunjukkan perilaku buruk, anak akan merasa kebingungan menilai. Karena sosok yang seharusnya memberi contoh baik justru malah melanggar norma. Dalam teori perkembangan moral Calvert, anak sekolah dasar masih berada pada tahap awal, yang dimana mereka melihat benar dan salah berdasarkan otoritas. Jika pelakunya adalah guru, anak akan merasa bahwa yang dilakukan oleh guru itu benar. Padahal, tentu jelasnya itu adalah hal yang dilakukan guru itu salah. Nah, berdasarkan teori psikologi pendidikan, pencegahan kekerasan seksual di sekolah harus dilakukan secara menyeluruh. Sekolah perlu memberikan edukasi tentang batasan tubuh dan perlindungan diri kepada siswa, memperkuat pendidikan moral, serta memastikan guru benar-benar menjadi teladan perilaku yang positif. Kekerasan seksual di sekolah bukan hanya soal masalah hukum, tetapi juga kegagalan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Melalui pendekatan psikologi pendidikan, sekolah diharapkan menjadi tempat yang benar-benar aman untuk berkembang anak. Sekolah diharapkan menjadi tempat yang benar-benar bisa melindungi dan mendukung tumbuh kembang anak. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagian pribadiku tak boleh disentuh-sentuh. Mulut, dada, perut, paha, kemaluan juga bokong. Kalau ada yang mau sentuh, tidak! Cepat lari, janganlah ragu. Aku anak berani, bisa lindungi diri. Bagian pribadiku tak boleh disentuh-sentuh. Mulut, dada, perut, paha, kemaluan juga bokong. Kalau ada yang mau sentuh, tidak! Cepat lari, jangan